Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen Asia Zone 3x3 Chess Championship 2023 sudah selesai. Barusan selesai babak ke-9 kawan. Dan para pemain kita gagal mendapatkan tiket lewat turnamen kualifikasi ini kawan. Di akhir klasemen kawan, untuk kategori prianya, Nofrendra Priasmoro ini harus menempati posisi keempat kawan. Setelah di babak terakhir dia kalah oleh Grandmaster asal Mongolia kawan. Sedangkan Mekaranto bermain remis menempati posisi ke-7. Dan diikuti oleh Yosep Taher kawan dan Aditya Bagus Arfan. Dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri nanti di chess resultnya. Link ada di kolom deskripsi. Dan juga untuk kategori woman atau wanitanya kawan, Iren Karisma Sukandar juga gagal kawan. Setelah di babak ke-9 mengakhiri turnamen dengan hasil remis kawan. Setelah sebelumnya di babak 8 dia sempat kalah, Iren Karisma Sukandar menempati posisi keempat dengan 5,5 poin. Ada juga Women International Master Dita Karensa dengan 6 poin. Dari 6 poin yang dimiliki oleh Dita Karensa ini, dia sempat mendapatkan 1 poin bye kawan. Jadi tidak bermain penuh 9 babak, mendapatkan 1 bye. Itu artinya para pemain kita gagal mendapatkan tiket Piala Dunia Catur 2022 dari turnamen kualifikasi ini kawan. Kita berharap saja ada jalur perwakilan dari FIDE yang meminta perwakilan Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya kawan, di mana akan diperebutkan oleh Grandmaster atau pemain teratas dari Indonesia. Nanti akan mungkin ada turnamen kecil-kecilan untuk memperebutkan jatah perwakilan ini kawan. Walaupun para pemain gagal mendapatkan tiket Piala Dunia Catur, tapi kita tetap memberikan semangat bagi kawan-kawan yang sudah berjuang di event ini selama seminggu ini kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, kita lihat permainannya Nofrendra kawan di babak terakhir menghadapi Grandmaster yang kuat kawan dari Mongolia, yaitu Batsuren. Di mana Priasmoro pegang hitam, Batsuren pegang putih, mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6. Ingin bermain dengan Kings Indian Defense. Priasmoro 5 kali kawan pegang hitam di turnamen ini dan semuanya dia bermain dengan Kings Indian Defense. Dari 5 game saat dia pegang hitam ini kawan, tidak memetik kemenangan saat pegang hitam. Game pertama remis, game kedua remis, game keempat malah dia kalah kawan, game keenam dia remis, dan game terakhir ini kawan dia kalah saat bermain dengan Kings Indian Defense ini. Memang terlihat sering kita jumpai kalau kita mengulas permainan Priasmoro saat pegang hitam, dia sangat menyukai settingan permainan Kings Indian Defense. Dan Batsuren melanjutkan dengan pion G3 kawan, variasi Viacento, gajah G7, gajah G2, rokade, kuda C3, pilihan utamanya adalah kuda F3 untuk menyegerakan juga segera rokade. Langkah prinsipal kawan. Tapi memilih dengan kuda C3 dan di sini biasanya settingan Kings Indian Defense adalah pion D6 kawan. Tapi Priasmoro memilih jalur yang langka dengan pion C5. Dan tentu saja ditolak kawan, memilih dengan mendorong pionnya maju ke D5. Barulah pion D6, di sini kuda F3 segera rokade, dan pion E6 tantang Priasmoro. Pilihan utama kawan hanya 1 peta. Kalau kalian mendorong 2 peta, ya tidak akan diladeni oleh putih dengan N-Pasen kawan. Dia akan rokade di sini. Memilih dengan 1 peta saja ke peta E6, Batsuren rokade, dan Priasmoro melanjutkan pertukaran pion E pukul pion D5, pion C pukul pion D5, benteng E8 dan benteng E1, kemudian di sini pion A6 untuk dukungan pion B5-nya nanti dihentikan dengan pion A4, pengembangan kuda B ke D7. Lanjut Priasmoro, di sini ada gajah berkembang ke peta F4, incar pion ini kawan. Dilepas memilih dengan langkah kuda ke G4. Pion ini adalah pion racun kawan. Putih merespon dengan pion H3 usir kuda terlebih dahulu. Kalau langsung ambil pion racun ini kawan, ancamannya adalah menteri keluar ke peta B6 kawan. Ancam gajah, ancam pion yang ada di peta B2. Kalau gajah ditarik mundur kembali ke peta F4, kalian bisa ambil pion ini langsung untuk ancam kuda, ancam benteng mungkin dengan dukungan gajah kawan. Di sini ada gajah yang bisa mundur ke peta D2 atau terlebih dahulu membuat ancaman seperti ini, pion C4 kalian buka diagonal ini kawan. Seumpama di sini diblokade oleh pion E3, ya baru sekarang bisa kalian ambil dan kuda ini dapat ancaman, benteng pun dapat ancaman kawan. Kalau seumpama kalian blokade dengan gajah di sini, kelanjutannya bisa seperti ini kawan. Benteng akan meluncur. Kalau kalian ambil kawan, ancamannya skakmat lebih cepat kawan. Raja akan bergeser ke F1, malah skakmat 1 langkah. Kalau bergeser ke pojok, ancamannya skakmat mat jepit atau smuter checkmate kawan. Coba lihat, smuter checkmate.
Pion racun tidak diambil oleh Batsuren dengan pion H3 terlebih dahulu. Kuda G ke E5 menantang pertukaran kuda, dijawab dengan kuda E4. Dan di sini menteri keluar ke peta E7, pilihan terkuat versi Stockfish atau kuda bergerak ke peta F6 kawan. Memilih pertukaran kuda pukul kuda F3 terlebih dahulu, lanjut Novrendra, diambil balik menggunakan pion E agar lajur E ini terbuka bagi bentengnya. Dan memang terlihat gajah ini akan sulit keluar kawan. Artinya gajah sementara bertahan dengan ruang yang tertutup seperti ini. Ada opsi nanti juga pion F-nya dibuka kembali dan berlanjut kuda E5. Lanjut Priasmoro, blokade ancaman terhadap pionnya kawan. Karena mendapatkan 2 kali ancaman tadi, sekarang juga terbuka akses menteri menjaga pion D6 ini. Gajah G5 ancam menteri dan pion F6 pilihan terbaik dari Priasmoro. Kalau kalian mencoba melarikan diri kawan, anggap saja keluar ke peta B6, coba incar pion yang di sini. Kuda ini akan melakukan skak terlebih dahulu untuk memaksa pertukaran dengan gajah gelap. Nanti kalian punya masalah pada peta atau ruang-ruang gelap ini kawan, setelah gajah gelap kalian tidak ada. Oleh karena itu pilihan cantik dari Priasmoro dengan pion F6. Gajah mundur ke D2. Gajah F5 melanjutkan pengembangan, tekan kuda yang cukup mengganggu pion D6 kawan. Dan pion A5 menghentikan laju pion sayap menteri, dijawab dengan pion B5. Diambil menggunakan end passen, diambil balik menggunakan menteri. Dan gajah A5, menteri mundur ke B8, tetap menjaga pionnya kawan. Di sini gajah mundur ke C3. Dan sudah saatnya kuda yang terbilang cukup sentris posisinya kawan, mengganggu pion D6, harusnya disikat saja menggunakan gajah. Di sini menurut Stockfish pilihan terbaik kawan. Setelah diambil balik oleh pion, hitam bisa melanjutkan sekarang pion C4. Tapi memilih langsung bermain dengan pion C4 untuk dukungan kudanya mungkin ke peta D3, dijawab dengan pion F4. Dan kuda mundur ke peta D7 oleh Priasmoro untuk menjaga pionnya ini kawan dari ancaman kuda ataupun gajah. Stockfish menyarankan peta D3 kawan. Memang terlihat pion ini jatuh. Kalau kuda pukul kuda dilanjut oleh putih di sini skak, kalian sikat dan di sini benteng pukul benteng terlebih dahulu. Setelah diambil balik barulah gajah pukul gajah. Dan mungkin kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion A5 untuk mencoba mendorong pion sesegera mungkin. Memang terlihat putih masih unggul atau untung 1 pion. Tapi nanti kekuatan pion kalian ini juga bisa membuat bingung lawan. Tetap putih masih unggul kawan dengan variasi ini, tapi tidak sedalam dengan langkah kuda mundur ke D7 ini. Dan dimanfaatkan menteri keluar ke peta D4. Coba ancam pion C4 ataupun bersama perwira yang lain coba tekan peta F6 ini kawan. Membuat kuda ini harus berjaga-jaga terus untuk menjaga pion F6. Dan Stockfish menyarankan menteri ini kawan keluar menjaga pion ini. Novrendra memutuskan pertukaran gajah terangnya sikat kuda E4. Diambil oleh benteng, menantang pertukaran benteng, diterima oleh Novrendra, diambil balik menggunakan menteri kawan untuk mendapatkan peta terang melakukan ancaman di sini. Dan di sini kuda C5, ancam menteri juga menjaga peta E6. Menteri ambil pion C4, Novrendra kehilangan 1 pion kawan, dan dilanjut pion A5 sekarang. Pion F5, tantang putih kawan untuk merusak struktur pion hitam, ditolak dengan pion A4. Menteri bergeser ke F4, coba incar pion Disney bersama bantuan gajahnya. Sebelum itu pion pukul pion terlebih dahulu. Dan Stockfish menyarankan pion G5 dimainkan oleh hitam untuk menjaga lajur F ini tetap tertutup. Pion F-nya aman sementara waktu kawan, tapi memilih dengan langkah menteri F8 menjaga pion F6-nya sekaligus tetap mengawal peta D6-nya. Dan gajah keluar ke peta E4 menantang pertukaran atau mendukung pionnya nanti kawan. Pion ini masih bagus untuk dimainkan kawan ke peta G5 pilihan terbaik. Memilih keluar menyerang dengan benteng E8. Kalau kalian melakukan pertukaran memang itulah harapan dari putih untuk mengawali endgame yang lebih cepat kawan. Dan kalau dilanjutkan nanti banyak pion-pion hitam yang terpisah-pisah. Ini kurang bagus dalam permainan endgame. Memilih dengan benteng E8 keluar menyerang, gajah mundur ke C2, incar pion Disney, diantisipasi dengan benteng E2 serang gajah. Gajah tak akan berani ambil pion ini kawan, bahaya ada benteng E4, menteri dalam ancaman, gajah juga bisa jatuh kawan. Memilih dengan langkah gajah D1, benteng E4, menteri menghindar ke F3, Disney menteri E8, menjaga peta G6 bersama benteng menguasai lajur E. Dan Disney pion F pukul pion G6, pion H pukul balik pion G6, gajah C2,
benteng mundur ke E7, Menteri F4 tetap mengawal dukungan bagi gajah gelapnya, juga incar petak D6 kawan. Di sini benteng E2 melepaskan pion, Menteri ambil pion D6, benteng ambil gajah, Menteri ambil kuda C5, pion F5, tidak akan berani melakukan pertukaran, bahaya posisinya kena pin kawan. Dan di sini pion D6 membuka juga diagonal bagi aktivitas serangan di petak terang. Gajah pukul gajah C3 diambil balik oleh pion B. Di sini benteng bergeser ke D2 mengawal pion ini agar tidak didorong terus kawan. Kemudian di sini benteng B1. Di sini raja bergerak ke H7, benteng B7 terlebih dahulu skak, raja bergeser ke H6, benteng E7 untuk blokade. Kemudian menteri ini bisa bergerak kawan, melakukan skak, benteng jatuh. Oleh karena itu benteng tempo skak terlebih dahulu ke petak D1, raja ke H2, dan menteri hitam sekarang menghindar ke petak G8. Menteri melakukan skak di petak E3, blokade oleh pion G5. Kemudian benteng E6 skak, raja H7, menteri bergerak ke petak A7 skak. Di posisi ini Novrendra menyerah di langkah ke-46. Ancamannya adalah 6 langkah berikutnya skak mat kawan. Kalau raja ini menghindar ke petak H8, tentu ancaman berikutnya skak benteng, blokade oleh menteri satu-satunya langkah, dan disikat skak mat. Kalau di sini kalian blokade dengan menteri, benteng ini akan bergerak kawan. Kalian akan kehilangan menteri di langkah berikutnya. Menteri ambil benteng mungkin, ya di sini diambil balik oleh pion, dan selanjutnya bisa promosi. Terserah kalian melangkah apa, tetap hitam akan kalah kawan. Sangat disayangkan bagi Priatmoro di game terakhirnya harus kalah kawan bermain dengan Kings Indian Defense. Tak apalah, masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya bagi Priatmoro, masih muda usianya kawan. Oke, tetap semangat bagi kawan-kawan para atlet kita yang sudah berjuang selama seminggu ini. Walaupun hasilnya negatif, tak ada masalah. Kita akan mencobanya di event-event berikutnya kawan. Terima kasih sudah mengawal para pemain kita, memberikan semangat untuk pemain kita selama seminggu ini kawan. Dan selanjutnya kita akan mengulas kembali turnamen Super Bad Chess Classic dan satu turnamen online. Karena Pro Chess League sudah memulai babak knockout-nya kawan, babak quarter final, dimana sudah dimulai kemarin malam. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.